Denmark lebih dikenal dengan Lego dan keunggulan dalam energi angin daripada kekuatan militer. Tetapi negara Nordik kecil ini mampu membuat perbedaan dalam membantu Ukraina untuk perang melawan Rusia. Denmark telah membuat perbedaan di Ukraina dengan memimpin inisiatif untuk membantu dengan senjata yang diproduksi oleh Ukraina sendiri. Artinya, Denmark membeli howitzer, rudal, dan pesawat nirawak serang jarak jauh buatan Ukraina. Kemudian senjata itu diserahkan ke Kiev untuk berperang melawan Rusia. Cara ini tidak saja membantu memperkuat militer Ukraina, tetapi juga membantu negara yang dilanda perang itu untuk membangun kembali dan mengembangkan industri pertahanannya yang terpuruk. Inilah inisiatif yang dikenal sebagai model Denmark. Banyak negara seperti Denmark yang ingin membantu Ukraina melawan invasi Rusia menghadapi kendala karena tidak memiliki industri pertahanan ataupun juga pasokan senjata yang besar. Dalam situasi ini, pembiayaan produksi Ukraina menjadi masuk akal. Membeli senjata lokal akan mempercepat pengiriman senjata ke garis depan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu mempermudah pelatihan dan pemeliharaan. Hal ini juga menjadikan Ukraina sebagai calon eksportir pertahanan utama Eropa. Jakob van Kinkegaard mengatakan bukan suatu kebetulan bahwa Denmark yang memulai model bantuan tersebut. Hal ini karena Denmark memiliki industri militer dalam negeri yang sangat terbatas, tetapi mereka punya banyak uang. Kinkegaard adalah peneliti senior di lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang berkantor pusat di Brussels. Ukraina telah menaruh harapan besar untuk meningkatkan model Denmark. Kiev berharap dapat mengumpulkan setidaknya 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 16 triliun rupiah melalui inisiatif tersebut pada tahun 2025. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Denis Shmyhal kepada parlemen pada tanggal 10 Januari. Mendapatkan lebih banyak sekutu untuk bergabung juga merupakan salah satu agenda utama Presiden Volodymyr Zelensky dalam pertemuan dengan Sekjen NATO Mark Rutte dan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dalam beberapa minggu terakhir. Model Denmark ini ideal, terutama dalam secara bersamaan mendukung industri pertahanan dan angkatan bersenjata Ukraina. Hal itu disampaikan oleh Mikhail Samus, Direktur Lembaga Pemikir New Geopolitik Research Network yang berbasis di Kiev. Menurutnya, Ukraina memiliki ruang yang besar untuk pertumbuhan dan pengembangan proyek ini. Kapasitas industri pertahanan Ukraina dapat mencapai 34 miliar euro atau sekitar 576 triliun rupiah pada tahun 2025. Tetapi negara tersebut membutuhkan bantuan untuk mencapainya karena baru mampu mengamankan pendanaan sebesar 16 miliar euro secara mandiri. Sebagai perbandingan, seluruh industri pertahanan Eropa melaporkan pendapatan sebesar 158,8 miliar euro pada tahun 2023 atau sekitar 2.691 triliun rupiah. Lebih dari 2 tahun setelah invasi Rusia, Denmark adalah negara NATO pertama yang secara langsung membeli senjata dari Ukraina. Negara ini memesan 18 howitzer Bohdana buatan lokal pada bulan Juli tahun 2024 lalu. 3 negara Nordik, Uni Eropa, dan Kanada kemudian bergabung, dan Zelensky telah berulang kali memuji inisiatif tersebut. Dia mengatakan Denmark sebagai salah satu mitra pertahanan negaranya yang paling dapat diandalkan. Kementerian Pertahanan Denmark mengatakan model Denmark mengirimkan sekitar 590 juta euro senjata buatan Ukraina pada tahun 2024. Denmark termasuk di antara donor bantuan militer teratas ke Ukraina secara absolut. Menurut pelacak bantuan Ukraina dari Kiel Institute for the World Economy, Denmark ada di belakang Amerika, Jerman, dan Inggris. Pembelian di Ukraina mengatasi penuhnya pesanan dan pasokan yang ketat untuk perusahaan pertahanan barat. Situasi yang telah melihat lonjakan permintaan negara-negara Eropa mempersenjatai kembali. Menteri Pertahanan Denmark Tove Lund Poulsen mengatakan pesanan Bohdana pertama telah sepenuhnya dikirim pada pertengahan September. Sementara jika membeli banyak sistem artileri di Eropa akan memakan waktu bertahun-tahun. Kecepatan pengiriman mungkin merupakan keuntungan langsung terbesar dari model Denmark. Investasi langsung dalam produksi oleh perusahaan asing merupakan proses yang jauh lebih lama dan rumit, dan pada akhirnya seseorang masih perlu mendanai pengadaan barang yang diproduksi.
Mengalokasikan bantuan untuk membeli dari pembuat senjata lokal memungkinkan mereka fokus pada produksi senjata untuk garis depan daripada ekspor atau kelangsungan bisnis. Ukraina telah meningkatkan produksi Bohdana menjadi antara 15 hingga 20 senjata per bulan pada bulan Oktober 2024. Padahal pada 2023 produksinya hanya beberapa unit per bulan. Sebagai perbandingan, KNDS Prancis telah meningkatkan produksi bulanan Howitzer Caesar yang sebanding menjadi 6 pada bulan April 2024 dari 2 per bulan sebelum invasi Rusia ke Ukraina. KNDS kini menargetkan sebanyak 12 meriam per bulan. Menurut Direktur Lembaga Pemikir yang berbasis di Kiev, SAMUS, industri pertahanan Prancis dan Jerman masih belum mencapai kecepatan produksi yang dibutuhkan untuk perang berintensitas tinggi. Sementara Ukraina termasuk industri pertahanannya sedang dalam kondisi perang. Jadi mereka berpikir secara berbeda. Ukraina memiliki motivasi yang tidak hanya finansial seperti keuntungan untuk bisnis normal. Kiev juga memiliki tugas utama untuk memberikan semua yang bisa diberikan kepada angkatan bersenjata mereka untuk menghentikan Rusia. Ukraina telah membangun apa yang disebut Zelensky sebagai industri pertahanan baru. Ini karena pemboman Rusia menghancurkan sebagian besar basis industri pra-perang. Ukraina memproduksi 25 kali lebih banyak peluru artileri dan mortir pada paruh pertama tahun 2024 dibandingkan sepanjang tahun 2022. Sementara kapasitas produksi pesawat nirawak meningkat menjadi 4 juta unit pada tahun 2024 dari sekitar 300.000 unit pada tahun sebelumnya. Negara itu kini memproduksi sekitar sepertiga dari senjata yang digunakannya dalam perang. Sementara pada awal invasi, senjata buatan Ukraina hanya mengisi 10% saja. Kendaraan udara nirawak yang diproduksi di dalam negeri menyumbang 96% dari yang digunakan oleh pasukan Ukraina tahun 2024 lalu. Kingerat menambahkan dalam jangka panjang jelas Ukraina ingin menjadi lebih mandiri dalam persenjataan, sehingga di masa depan mereka tidak akan terlalu bergantung pada dukungan militer dan niat baik Barat. Dan tentu saja jika mereka memiliki industri senjata perang yang besar, sangat kompetitif dan teruji dalam pertempuran, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengekspor. Terlebih perusahaan pertahanan negara tersebut mempekerjakan sekitar 300.000 orang, hampir setengah dari jumlah tenaga kerja seluruh industri pertahanan Eropa. Potensi tersebut tidak luput dari perhatian Prancis. Prancis dan Ukraina pada bulan Oktober membahas model kerjasama Prancis, sesuatu yang menurut Zelensky berbeda dari model kerjasama Denmark. Kerjasama dengan Prancis menyertakan teknologi dan membangun fasilitas produksi. Model Prancis diharapkan akan menjadi peluang untuk menarik investasi khususnya dalam kapasitas produksi baru. Norwegia juga membahas mekanisme kerjasama lain yang dijuluki model Norwegia pada bulan Januari. Ini setelah sebelumnya menjanjikan dana untuk inisiatif Denmark pada bulan November. Kementerian Pertahanan Norwegia mengatakan tidak akan memberikan komentar apapun mengenai pembicaraan tersebut. Biaya produksi yang lebih rendah memberi peralatan Ukraina keunggulan dibandingkan peralatan sejenis dari Prancis atau Jerman. Sebuah howitzer gerak mandiri Bohdana berharga sekitar 2,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar rupiah. Sedangkan Prancis tahun lalu membiayai 12 howitzer Caesar baru yang ditujukan untuk Ukraina dengan biaya sekitar masing-masing 4,2 juta euro atau sekitar 71 miliar rupiah. Drone juga lebih menguntungkan untuk dibuat di Ukraina daripada di tempat lain di Eropa. Upah industri di Ukraina rata-rata 22.186 hryvnia atau sekitar 8,6 juta rupiah per bulan. Ini sekitar sepertiga dari upah rata-rata di negara tetangga Polandia serta Rumania dan 1/8 dari gaji rata-rata di Jerman. Biaya rendah, kapasitas industri, dan pengalaman dari konflik dengan Rusia akan membuat industri pertahanan Ukraina sangat kompetitif dan efisien dalam jangka panjang. Jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, negara itu akan menjadi lokasi produksi militer utama di blok tersebut. Tetapi ada satu syarat yang harus dipenuhi, yakni asalkan negara itu bertahan sebagai negara merdeka. Demikian sahabat Jejak Tampak informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.